Selamat sore Pak Budiomo. Shalom. Shalom Pak Firnandi, selamat sore. Ada apa kira-kira ya Pak ya? Baik Pak, jadi pada ini saya ingin berbincang-bincang dan sekaligus dari Bapak permasalahan pembelajaran yang saya hadapi di sekolah dengan peserta didik saya atau dengan murid saya, begitu Pak. Oh, baik. Oke, berarti apa kira-kira Pak yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita ini kira-kira? Jadi setidaknya kan Bapak pun bisa berbagi pengalaman dengan saya bagaimana Bapak nanti mengatasi persoalan yang mungkin belum terlalu final bisa saya atasi secara umum begitu Pak, supaya tujuan atau capaian pembelajaran itu bisa sesuai dengan saya. Mungkin Bapak punya pengalaman lebih banyak berkaitan dengan itu begitu Pak. Oke Pak. Baik, jadi Pak Firnandi, sekarang coba Bapak ceritakan dulu apa akar dari permasalahan Bapak ini supaya saya identifikasi dulu kira-kira bagaimana solusi yang nantinya saya berikan atas permasalahan Bapak ini. Baik Pak, terima kasih Pak Budiomo. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Budiomo untuk bisa menjadi coach saya untuk memberikan solusi permasalahan terhadap masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi begini Pak, sebagai guru bahasa Indonesia kan tentu saya dituntut untuk mampu meningkatkan literasi lah ya gitu ya Pak ya, literasi atau minat anak dalam hal membaca. Saya juga sebenarnya sebagai guru bahasa Indonesia, saya sejak 5 tahun terakhir ini kan saya tidak terlalu suka lagi dengan membuat soal-soal bahasa Indonesia yang dia berpatok pada teks, berpatok pada buku. Tapi anak itu, si peserta didik saya itu saya harapkan harus mampu mengembangkan dirinya dari apa yang dia mampu. Misalnya begini Pak, misalnya saya selalu suka membuat permasalahan atau teks yang saya buat dalam soal atau dalam kajian pembelajaran saya dengan teks-teks yang lumayan panjang begitulah Pak. Tapi sebenarnya yang saya sadari bisa saya bilang 75-80% Putus-putus suaranya Bapak. Tunggu dulu. Bisa Pak? Jelas Pak? Agak putus-putus tadi Bapak. Nah, di sini Bapak jelas sekali Pak. Oke, coba di bagian apa itu tadi Pak yang pas coba ulangi Pak yang tadi bagian pas tengah-tengahnya itu. Jadi tadi persoalannya kan Pak, ketika saya harus memiliki beban untuk meningkatkan literasi anak-anak, saya kan harus membuat stimulasi soal-soal saya dengan teks-teks yang panjang begitu Pak, supaya tentang bagaimana baca begitu ya. Ternyata di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik saya itu tidak terlalu suka dengan bacaan-bacaan yang panjang begitulah Pak. Padahal kan tujuan pembelajarannya kan mengharapkan demikian untuk nanti supaya misalnya kan arah tujuan kita kan misalnya SBMPTN, SNBT dalam bentuk soal-soal teks, penalaran bahasa penalaran literasi dalam bahasa Indonesia, karena arah saya kan maunya kan ke sana gitu Pak. Nah, bagaimana kira-kira solusi dari Bapak supaya si anak ini secara langsung atau secara tidak langsung bisa menyukai bacaan teks, misalnya dengan saya buat stimulus dengan teks-teks yang panjang begitu Pak, dengan harapan bisa mencapai 50% lah anak-anak ini bisa menerima model soal atau mampu berlatih dengan model-model soal yang seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi saya konfirmasi sedikit dulu Pak ya. Tadi anak-anak Bapak kurang bisa berkonsentrasi dalam soal-soal yang panjang begitu kira-kira Pak ya. Iya betul Pak. Iya, Bapak mungkin menanyakan solusi kira-kira bagaimana seharusnya Bapak membuat soal-soal itu supaya bisa nanti dicerna oleh anak-anak lebih tertarik mereka begitu Pak ya? Ya betul Pak.
Nah, biasanya kalau menyusun soal ini, kira-kira Bapak bekerja sama dengan MGMP Bapak atau tidak? Biasanya ya pasti saya berkonsultasi dengan setidaknya dengan MGMP sekolah begitu Pak, bersama guru bahasa Indonesia di sekolah Hmm. saya. Nah, biasanya kalau menyusun soal Soal seperti ini itu sebenarnya sederhana, di tapi si anak ini dengan problem melihat teks saja sudah mungkin dalam istilah muak gitu. Itu yang saya khawatirkan. Dia padahal setelah dia lihat soal ternyata nggak sesulit yang dia bayangkan gitu. betul betul. Oke, saya sudah dapat kira-kira akar permasalahannya, Pak. Jadi tadi sudah kita identifikasi masalahnya itu satu persatu apa yang Bapak hadapi. Jadi menurut saya kira-kira tadi sudah saya tanyakan juga apakah Bapak sudah apa namanya berkonsultasi dengan guru satu MGMP Bapak itu ya. Jadi setelah kita identifikasi kira-kira Pak yang Bapak pikirkan tentang soal-soal Bapak yang literasi yang panjang ini penyebabnya apakah memang karena betul-betul soalnya terlalu panjang atau mungkinkah karena tidak relevan mungkin dengan kehidupannya Pak gitu Pak kira-kira makanya dia terlalu bosan mungkin membaca soal tersebut gitu. Iya, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Sebenarnya tadi kalaupun Bapak bilang tadi saya berkonsultasi dengan MGMP saya atau dengan rekan bahasa Indonesia saya, sebenarnya di situ pun ada muncul masalah baru begitu Pak. Karena sebenarnya kalau saya berikan kepercayaan dengan saya, bisa saja soal yang diberikan pun soal yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan begitu kan. Bahkan soal-soal lama, soal-soal materi 10 tahun yang lalu, bahkan soal-soal copy paste. Jadi kadang saya ya dengan diri saya sendirilah, dengan mungkin yang saya lihat dulu juga dengan sumber-sumber saya. Yang Bapak bilang tadi misalnya soal relevan atau tidak relevan Pak, tadi kan saya bilang persoalannya kan bisa saja mencapai 60-70%. Misalnya mohon maaf kalau bisa sampaikan pada soal tersebut si siswa itu mengalami nilai yang tidak tuntas, itunya persoalannya sebenarnya Pak. Soal relevan atau tidak relevan kan saya pastinya mengambil teks-teks yang relevan, yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Bisa saja misalnya kalau bahasa Indonesia kan yang ditanya misalnya kesalahan berbahasa kan begitu kan Pak, atau misalnya topik atau inti dalam sebuah paragraf berarti membuat kesimpulan kan begitu. Padahal kan tekniknya caranya kan pernahnya atau bahkan sudah kita pelajarinya bahkan di dalam kelas. Sekarang kan sebenarnya persoalannya mungkin lebih ke minat anak terhadap melihat bacaan-bacaan yang panjang yang itu tadi begitu Pak. Betul ya. Jadi itulah dia Pak. Yang saya tangkap mungkin memang kadang kan kemampuan anak ini menjawab soal-soal literasi sebenarnya dimulai dari pembiasaan Pak ya. Mungkin sebelum Bapak melakukan tes sumatif ini mungkin atau formatif ini, apakah sebelum-sebelumnya sudah dilatih Pak soal-soal literasi kepada anak-anak ini, sudah dirangsang kemampuan berpikirnya untuk menalar soal-soal literasi? Baik, memang kalau saya mengakui hal ini memang sangat kurang memang saya buat soal pembiasaan. Meskipun kadang ya paling seminggu 2 minggu menjelang ujian kadang saya buat pembiasaan, tapi dalam pembelajaran ya Bapak tahulah kita berkejaran dengan waktu, kita berkejaran dengan kadang kita kasih tugas sama anak-anak tapi tahulah Bapak yang mengerjakan betul-betul paling 10-15% begitu. Kalau soal pembiasaan selalunya kita nasihati namun belum tentu sesuai harapan. Jadi bisa saja saya bilang bahwa pembiasaan itu ya memang sangat kurang kita lakukan, mungkin begitu Pak. Dan ini akan berarti perhatian saya sih Pak. Iya, untuk mungkin kedepannya. sudah kira-kira sudah bisalah kita dapat gambaran ya, salah satu solusi yang bisa kita berikan Pak. Jadi kapan kira-kira Bapak buat daftar rencana Bapak untuk menyusun perangkat pembelajaran Bapak nanti yang mungkin membiasakan literasi numerasi ini di kelas Bapak kira-kira begitu menurut saya Pak. Kapan kira-kira rencana Bapak nanti untuk membuat penyusunan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan literasi numerasi dalam kegiatan pembelajarannya? Iya betul Pak, terima kasih. Ini memang sangat menarik sekali kalau memang benar-benar bisa saya laksanakan. Sebenarnya 1 bulan terakhir ini sudah mulai saya laksanakan begitu Pak. Misalnya kan
Saya menyajikan teks lembaran-lembaran teks yang mereka baca 20 menit sebelum pembelajaran, atau bahkan misalnya saya menyuruh mereka membawa buku yang mereka senangi atau novel yang mereka suka, untuk nanti saya berikan waktu sekitar 30 menit di awal pembelajaran. Jadi saya paksa dan saya haruskan mereka membaca. Tapi itu akan mungkin saya saya akan maksimalkan mungkin di pembelajaran semester genap mendatang begitu Pak, sebagai bagian dari kebiasaan saya begitu Pak. Mantap Pak. Baik, jadi kesimpulannya sekarang apalah yang Bapak peroleh dari pembicaraan kita hari ini? Tanggung jawab apa kira-kira nantinya akan Bapak lakukan setelah pembicaraan kita hari ini? Baik Pak Budiomo, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan mungkin soal relevansi tadi ya. Jadi materi teks literasi numerasi yang akan saya berikan itu harus relevan dengan peserta didik saya. Itu yang mungkin bisa saya tangkap dari Bapak. Relevan dalam arti sesuai dengan kemampuan mereka begitu Pak ya. Yang kedua, pembiasaan tadi Pak. Itu mungkin yang bisa saya tangkap Pak. Terima kasih. Oke, berarti sudah dapat Pak ya apa yang harus Bapak lakukan berikutnya Pak ya. Baik, ya, Pak. Untuk melihat progres dari solusi permasalahan Bapak ini, kapan kira-kira kita melakukan coaching lagi gini Pak? Ya, pastinya harus kita lakukan dan mengatur waktu lah Pak secara khusus supaya benar-benar bisa saya terapkan lah atau kita terapkan dalam pembelajaran, supaya capaian pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan untuk misalnya nilai mereka, dan khususnya kan kelas 12 kan bisa mendapatkan inilah PTN begitulah Pak. Oke, baik. Tetap semangat Pak ya, Pak Fernandi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Iya, jadi itulah proses coaching kita Pak ya untuk hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan praktik coaching tadi Pak? Ya tentu karena saya mengungkapkan permasalahan yang sebenarnya belum terlalu sering saya ungkapkan secara secara nyata ke teman-teman saya atau ke rekan sejawat saya, mungkin baru kali ini saya bisa mengungkapkan, ya saya merasa senang dan lega ya Pak ya. Lega pada akhirnya bisa berbagi ide lah untuk menemukan solusi bersama begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Fernandi atas ungkapan perasaannya. Selamat sore. Selamat sore Pak Budiomo. Terima kasih. Baik. Selamat sore Pak Budiomo. Apa kira-kira yang bisa saya bantu pada sore hari ini Pak Budiomo? Aduh, itulah Pak Fernandi. Selamat sore. Saya ingin di coaching nih Pak, karena lagi ada masalah saya ini Pak. Ya pastinya semua manusia pernah ada masalah. Tapi mudah-mudahan bisa kita cari solusi bersama Pak. Silakan Pak. Iya. Saya ini ingin mendapat solusi dari Pak. Saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya ini Pak. Saya merasa saya memiliki tugas yang terlalu overload Pak. Oke, baik Pak. Lalu Pak, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mengatasi tugas-tugas saya yang overload ini Pak. Oke. Langsung saya jawab ini Pak ya? Atau rencana aksi dulu apa ini? Kita ulangi dulu dari awal ya. Gini Pak. Oke. Sebentar ya, biar bagus juga nilai kita. Kukirim aja sama ya, Pak. Ya udah apa-apa, udah bisa saya tangkap pertanyaannya Pak. Oke Pak. Sebentar. Biar sesuai alur nanti tugas Bapak. Maksud saya kan, saya pun tadi kan nanya ke Bapak itu pakai alur itu Pak. Ya Pak, oke Pak. Bentar ya. Terekam ini Pak, cepat Pak. Nanti langsung aja apanya, inti-intinya aja yang kukirim sama Pak. 17.45 katanya main room. Udah bisa saya tangkap Pak? Oh udah, tapi coba buka itu Pak ini. Di WA Pak? Iya WA. Oh oke Pak, udah saya download sini Pak. Cuman udah bentar ya Pak, saya tengok dulu ya Pak. Oh jadi kita ulang ini Pak? Kita ulang aja Pak ya. Baik, oke Pak. Selamat sore Pak Fernandi.
Selamat sore Pak Budiomo. Oke. Ada apa kira-kira ini Pak Budiomo? Saya ingin di coaching nih Pak, karena saya sedang punya masalah ini. Saya lagi ada masalah. Baik Pak Budiomo, apa kira-kira yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini Pak? Ini Pak, saya punya masalah nih. Saya merasa saya punya tugas yang overload dalam aktivitas saya akhir-akhir ini Pak. Fernandi. Ya, Putus-putus bisa sebentar. Pak, gimana kira tersebut dampak pada kehidupan Bapak saat ini? Eh, ini Pak, eh, permasalahan saya ini kan guru biologi di Santo Thomas 1 nih Pak. Kemudian di Ya sekolah Pak. kami ini ada kami 4 guru biologi. Nah, jumlah di sekolah pun kurang lebih 1.300-an. Jadi biasanya karena saya ini guru biologinya di kelas 11 dan kelas 10 juga, jadi akhir-akhir ini karena juga mau mendekati ujian akhir semester dan belum lagi tugas-tugas dari guru penggerak sangat banyak. Di sini lagi pas penyusunan soal Pak dan pemeriksaan tugas yang sangat banyak. Jadi saya agak stres saya sekarang, merasa terbeban dengan tugas-tugas yang banyak ini Pak. Dan saya bingung dan pusing harus menyelesaikan kayak mana soal apa tugas saya ini hari ini gitu Pak kira-kira. Baik Pak Budiomo, saya konfirmasi sedikit ya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak merasa pusing dan overload dengan posisi Bapak sebagai guru saat ini dengan banyaknya tugas-tugas. Baik tugas-tugas yang dituntut dari sekolah maupun tugas sebagai guru penggerak atau mungkin di rumah. Begitu kira-kira Pak ya? Iya Pak, di rumah banyak tugas, guru penggerak lagi, ini lagi mau akhir-akhir semester penyusunan soal dan nilai gitu Pak. Baik, baik Pak. Jadi kalau di sekolah kira-kira bagaimana biasanya Bapak mengerjakan tugas-tugas sekolah Pak? Apakah mengganggu dengan kegiatan-kegiatan yang sedang Bapak jalani sekarang Pak? Biasanya kalau di sekolah Pak, kadang kalau ada waktu saya freelance, saya sempatkan sih sebentar Pak. Kadang kalau misalnya pas istirahat, saya diskusi dengan guru-guru satu MKMP saya, bercerita tentang soal-soal ini sih Pak. Baik Pak. Sebentar Pak ya, jaringan saya bermasalah ini Pak. Sudah Pak? Halo, jelas Pak? Halo. Bisa Pak? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Jadi Pak, kira-kira dari permasalahan Bapak tadi yang Bapak sampaikan tadi yang menyebabkan Bapak pusing dan overload, apa yang Bapak harapkan yang bisa membantu Bapak Pak untuk bisa meringankan atau bisa menyelesaikan permasalahan Bapak itu Pak? Jadi harapan saya Pak, maunya masalah ini bisa diselesaikan secepatnya Pak gitu. Bagaimana lah kira-kira Pak ya? Artinya tugas saya yang banyak ini membuat pikiran saya juga terbentur gitu Pak. Artinya sangat-sangat mengganggu begitu di aktivitas saya sehari-hari ini, akhir-akhir ini Pak. Baik, mungkin juga tugas Bapak sebagai kepala rumah tangga di rumah Pak ya, bisa Iya, merepotkan begitu Pak ya, apalagi mungkin tanggung jawab begitu Pak ya di rumah Pak ya, sebagai kepala keluarga atau mungkin sebagai guru begitu Pak ya. iya Pak. Ah,
Aduh Saya, Bapak, Pak. Terlempar Pak. iya Pak, aduh langsung apa saya ini Pak? Kayak mana masalah saya ini Pak, belum selesai Pak. Ah, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah mengidentifikasi satu persatu permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi secara keseluruhan untuk mengatasi tugas-tugas yang membuat Bapak pusing dan overload ini yang bisa Bapak lakukan supaya bisa terasa. Iya halo Pak. Ya. Ya Halo Pak, tes. mungkin bisa saya lakukan Mbak. Mungkin bisa setelah saya pikir-pikir dan diskusi dengan Bapak ini, mungkin bisa saya lakukan dengan membuat daftar pekerjaan saya dulu Pak. Mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, atau mungkin juga bisa membuat apa namanya jadwal harian saya nantinya yang akan saya lakukan setiap hari. Kira-kira mungkin itulah Pak yang saya pikirkan sekarang. Saya sepakat lah dengan begitu Pak. Mungkin Bapak bisa merencanakan dengan konsisten lah atau dengan rapi, misalnya jadwal-jadwal mana yang harus lebih prioritas yang harus Bapak kerjakan terlebih dahulu. Kalau bisa Iya mungkin Pak. mudah-mudahan Bapak tidak menunda-nunda begitu Pak ya. Apa yang bisa Iya Pak. dikerjakan secepatnya langsung dikerjakan begitu kira-kira Pak. Iya Pak. Jadi kapan rencana Bapak akan melakukan membuat daftar pekerjaan atau jadwal harian itu akan Bapak lakukan, Pak? Mungkin setelah kita jumpa sekarang ini Pak, nanti pulang sampai ke rumah akan coba saya ramu dulu apa daftar kegiatan yang akan saya lakukan mengenai tugas-tugas yang sedang menumpuk ini Pak. Mantap sekali, betul sekali itu Pak. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Bapak akan untuk mengingatkan untuk bisa membuat jadwal harian atau supaya Bapak konsisten melaksanakan jadwal itu Pak? Ya mungkin saya buat nanti alarm di handphone saya Pak, gitu Pak ya. Dan mungkin juga bisa saya share jadwal saya ini ke istri saya untuk mengingatkan saya setiap harinya nanti Pak. Gitu kira-kira Pak. Wah, bagus sekali Pak. Ini tentu mudah-mudahan akan sangat bisa membantu Bapak untuk kemudian nanti bisa mengurangi lah sedikit rasa pusing Bapak tadi ya, supaya bisa Iya Pak. membantu menenangkan pikiran Bapak. Jadi kira-kira dari percakapan kita pada sore hari ini Pak, apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan Pak dari pembicaraan kita Pak? Saya rasa saya harus menangani tugas-tugas yang overload ini dengan menyusun daftar tadi, lalu bisa juga nanti meminta orang lain untuk membantu saya. Semangat Pak, semoga semuanya bisa dilalui dengan penuh sukacita dan sehat-sehat Pak ya. Semoga semuanya lancar Pak. Oke Pak. Oke. Baik, baik. Terima kasih Pak Fernandi. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore Pak Budiomo. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Anda? Oh, Pak Budiomo, jadi bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching pada sore hari ini Pak? Ya, perasaan saya cukup lega Pak ya. Artinya unek-unek yang ada dalam pikiran saya yang membuat saya mungkin agak-agak pusing gitu ya, stres, akhirnya agak-agak berkurang beban itu Pak. Karena dengan Bapak mengcoaching saya tadi, saya sedikit menurunkan tingkat stres saya dengan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dengan banyaknya tugas. Begitu kira-kira Pak. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Juga bisa menginspirasi saya mungkin suatu saat nanti Pak ya. Terima kasih Pak Budiomo. Semangat selalu Pak. Oke, selamat sore Pak Fernandi. Kita kembali sore, ke Pak. main room. Kayak mana nih Bu?